Assalamualaikum Ustaz. Ketemu orang sukses. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang banget. Makin ganteng aja. Gitu dong. Haji Asad. Waduh, anak muda paling top. Aduh, sehat Ustaz? Sehat dong. Alhamdulillah. Kayaknya tamasya makin berkibar nih. Waduh, Masya Allah. Karena ada doa Ustaz. Luar biasa. Dahsyat. Sebelumnya salam dari Mama dan Papa katanya. Oh iya, Masya Allah. Mereka Itu berdua ya, juga lagi nonton, hebat. mau Papa. Oh ya, itu orang hebat. Orang yang udah menjadikan Asad bisa kuliah di Malaysia, izin Allah. Terus bisa ke mana itu, Qatar. Itu. Alhamdulillah. Itu Ya doa Ustaz. apa itu? Top. Doa Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Jadi Sat, ini gimana nih menyiasati apa namanya pandemi ini? Kayak apa menurut kacamata Asad, seorang anak muda, entrepreneur, pengusaha, penulis buku? Wah, justru saya mau nanya Ustaz itu, jadi Ustaz yang nanya. iya, kita emang kagak ada ilmunya. Aduh, justru saya tuh, nih Tat, masih inget nggak nih buku tuh? Ini karena inspirasi dari Ustaz nih, sedekah. Super, benar-benar. Allah, cakep. Oh ya, tulisan aneh tuh. Iya. Ada sedikit kalimat di situ. Apa itu? Coba kasih tahu isinya. Ini kan buku aku yang tahun 2013, yang waktu aku di Qatar, aku nulis buku tentang sedekah, kemudian Super story. Sedekah Super Stories, inspirasinya dari Ustadz. Tapi aku benar inspirasi dari Ustadz. Aku sejak S1 di Malaysia itu aku alhamdulillah dapat beasiswa Tat, per bulan 500 ringgit. Itu aku sedekahin sehari itu 2 ringgit Tat. Gitu. Itu true story. Sehari 2 ringgit, tapi tiap hari Jumat aku sedekahnya 10 ringgit. Gitu. Ini Masih buat mahasiswa. ini aja ya. Nah, Jadi dulu kan ya namanya anak asrama kampus, tapi aku dulu kan karena didoain Ustadz waktu masih kecil, masih SMP ke pesantren gitu kan. untung datangnya masih SMP. Kalau enggak kejangkau, tinggi banget. Itu Iya, orang-orang aku penasaran tuh. Emang beneran Ustadz ngunyeng-ngunyeng palanya Asad? Bener, banyak orang penasaran itu. ya banyak yang nanya ya. Iya kan aja. Ceritain Zat. Iya, jadi teman-teman nih, jadi dulu aku tuh waktu masih kecil, umur berapa SMP lah waktu itu sama mama. SMP sama mama ke pesantrennya Ustadz. Waktu itu sering dengerin ceramahnya Ustadz, dan waktu itu mama minta doa. Terus Ustadz waktu itu ya udah pegang pala aku, masih kecil gitu kan, pala masih botak-botak gitu, terus kayaknya ditiup 3 kali gitu kan. Habis itu Bacain Fatihah. Bacain Fatihah, terus Ustadz ya doain lah, insya Allah kayak doa Ustadz, alhamdulillah ya doa itu yang mungkin ada bersama saya saat ini, alhamdulillah. Masya Allah. Makanya saya kaget waktu pas ada ibunya Asad datang kan. Itu Asad udah di Indonesia, dulu didoain sama Ustaz, terbaik di Malaysia, dapat dari Mahathir Muhammad, kemudian ke Qatar juga terbaik, sekarang ada di Indonesia, ada di depan. Saya bilang kayak apa orangnya, begitu lihat, diganteng bener. Ya. Alhamdulillah ya, dan memang yang dulu jadi inspirasi saya itu sedekah Tat. Itu benar sih, kalau sedekah tuh saya ngerasain banget sejak saya amalin dari mulai SMP, SMA, terus saya dapat beasiswa di Malaysia, saya amalin lagi, sedekahin lagi uang yang ada, alhamdulillah ya lancar aja Tat gitu. Aku alhamdulillah dapat beasiswa lanjutan ke Qatar, habis itu nulis buku, kemudian ya banyak disupport oleh Ustadz juga selalu tuh. Asad, ada yang nanya nih dari Iskandar. Tat, aneh pernah beli di Tamasya, terus karena ada yang bilang riba, jual lagi dah. Hukumnya gimana sih sebenarnya Mas Asad? Aku dulu nih yang jawab jadi ya. Memang murid, saya kan murid. Wah jangan. Jadi kalau emas itu Tat, kalau kan sudah ada fatwanya Tat dari MUI, fatwa nomor 77 tahun 2010, bahwa memang emas itu
dikategorikan bukan sebagai mata uang di Indonesia, sehingga dibolehkan untuk transaksi jual beli secara tidak tunai. Memang akad yang digunakannya pun kan akadnya akad murabahah. Kemudian alhamdulillah juga tahun lalu itu Apa tuh? Murabahah apa tuh? Tahu kan? murabahah itu jadi kita beli modal, kemudian ada ribah, ada profit keuntungannya gitu. Dan juga aku juga ada banyak konsultasi dengan ustadz. Memang ini kan kalau masalah muamalah ada perbedaan pendapat ya Tat, dan masing-masing itu bisa saling selama ada dalilnya maka ya tentu itu saling menghormati lah. Kebetulan tahun lalu itu Tat aku alhamdulillah ini Tat udah lulus sertifikasi Dewan Pengawas Syariah MUI Tat, alhamdulillah. Serius? Iya serius, yang nguji tuh Ustadz Teguh, Ustadz siapa lagi ya, itu ikut sertifikasinya 3 hari yang sekolah itu. Jadi udah bisa jadi DPS nih? Alhamdulillah udah bisa Tat jadi DPS. Dewan Petren Syariah. Wah. yang tanda tangan dulu masih Pak Kiai, masih jadi ini Pak Kiai, alhamdulillah. Tapi udah jadi DPS sekarang belum? Belum, ya nungguin Ustadz aja mau diarahin kemana. Oke, saat ini kan pada nunggu nih orang strategi apa di masa pandemi ini gitu. Karena saya sendiri termasuk orang yang nggak percaya rezeki itu hilang. Saya nggak percaya. Saya sangat tidak percaya kalau rezeki itu hilang. Kenapa? Karena Allah itu selalu ya kan? Dia kan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia itu selalu ada dan selalu hadir. Bahkan bersama kita. Jadi bagaimana mungkin itu kemudian bisa hilang? Sedangkan berkurang aja saya tetap nggak sepakat. Oke, jadi konsep rezeki menurut Ustadz tuh gimana sih Tat? Aku juga mungkin teman-teman pasti akan pengen nanya Habis gitu, apa ini betul? saya ngasih pengantar dulu ya, pengantar dulu. Habis ini ya saya mau belajar sama Asad. Ya, Oke. Jawab sebisaku deh, boleh silakan. Ya, jadi secara konseptual saya bilang ada 2 nih minimal sore hari ini. Yang pertama, rezeki nggak bakal hilang. Asli nggak bakal hilang. Nggak ada. Kenapa? Karena Allah itu selalu ada. Dan dia itu sudah sifatnya, tugasnya, bahkan dia menetapkan kewajiban atas dirinya, memberikan rezeki kepada manusia. Jadi bagaimana mungkin bisa hilang? Itu, nggak mungkin itu hilang. Apalagi ya nggak ada tuh nggak mungkin, apalagi hilang. Oke, prinsip yang kedua adalah yang kita kembangkan nanti di diskusi ini. Jadi saya ingin keterlibatan juga dari kawan-kawan yang melihat tayangan ini kan. Nanti kita minta responnya, minta pertanyaan, minta jawaban juga. Yang kedua adalah jangankan hilang dan nggak ada, berkurang aja nggak ada. Oh. Padahal kan secara kasat mata, lahiriah mata, pendengaran, pikiran, perasaan, di mana-mana lagi berkurang kan. Iya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa nggak pernah berkurang itu. Mana ada Allah zalim sama hambanya. Bila ada orang yang kemudian dia budak tuli, dia tuli nih, pasti penglihatannya tuh kuat sekali. Iya. Jadi 100%-nya tuh di situ gitu loh. Di situ yang mau di 100%-in. Tadinya 50. Ya, karena ininya nggak ada, dihajar ke mata semua jadi 100 ke matanya. Ya, atau kebalikannya ya, nggak bisa melihat tapi kupingnya kuat banget. Nah itu 100-nya di situ. Nah kemudian misalkan ada orang yang kakinya nggak ada, maaf ya, itu tangannya bisa jadi kaki. Yang kakinya nggak ada, yang tangannya nggak ada, kaki doang, kakinya bisa jadi tangan karena kakinya mendadak jadi 100. Jadi ibarat kata sel, nggak pernah sel itu nggak 100, pasti 100. Nah, bila berpikir seperti itu, tinggal nanti teman-teman minta kuota tambahan, itu dia. Paham nggak? Kalau rezeki itu ternyata tetap 100, cuman karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu, nah disitulah kita minta kuota tambahan. Biasa dong, kuota tambahan kan mesti klik dong. Klik itu kan kirim ke tanda pagar nomor sekian-sekian bintang gitu kan. Nah, kirim, nanti ikuti petunjuknya kan.
Klik nomor 2, kuotanya harian, apa mingguan, apa bulanan, yang berapa giga, sama aja. Kalau you tidak melakukan itu nggak ditambah kuotanya. Kan? Jadi rezeki itu bisa ditambah ya, Tat? Katanya jodoh, rezeki, maut itu udah ditetapkan. Bisa ditambah. Cuman gue nggak ngomong jodoh ya, yang terakhir itu yang rezeki. Bahaya. Gila. Pak rezeki. Lu ngomong jodoh tuh, ayo. Rezeki, maksudnya kan dia bilang jodoh, rezeki dan maut itu udah ditentuin gitu. Lo mau bagaimana kalau emang rezeki lo belum dikasih 100% nggak bakal mati deh gitu loh, katanya gitu kan. Iya. Jadi kan gini ya, kalau kata Allah gini kan, emang nggak dihitung tuh aku nggak ngenain kamu corona. Hah? Oh iya. Kata Allah hanya soal materi ya, betul. Iya kan? Nggak ngitung tuh aku bikin kamu nggak corona. Kamu ngitung yang kurang-kurang dulu, itu corona kalau kamu bayar berapa? Kan begitu. Benar. Nah, ketika kita bilang, oke Allah, aku redo, aku terima, aku mencoba bersabar, tapi penuhin lagi lah apa yang memang kurang, penuhin lagi apa yang aku nggak sanggup. Nah, itu namanya nambah kuota. Iya benar. Aku dengar tuh live-nya Ustadz 2 hari yang lalu. Jadi misalkan kita gagal dalam usaha, gagal dalam bisnis, tapi mungkin ya Allah ganti kita sehat, nggak kena corona, itu rezeki ya. Iya lah, kemarin ada teman saya di masa-masa corona. Ini kejadian nyata nih. Bertahun-tahun nggak punya anak. Asli kan kita suka candaan kan, suka candaan di WhatsApp grup kan. Ini yang ada malah positif hamil nih istri gitu kan. Kan itu kan candaan. Ya itu kan candaan kan. Tapi bagi teman saya ternyata itu tidak candaan, asli hamil. Masya Allah. Jadi udah niat. Enggak, setelah kira-kira mungkin 6 tahunan. 6 tahunan. Saya udah bilang sama dia, jangan punya niat namain Siti Koronia ya. Atau Siti Karantina kan? Ya kira-kira itu tema diskusi kita. Monggo silakan. Yang mau nanya, mau apa kita tambahin. Ya, kalau dari saya pribadi juga sangat yakin ya, sebagai salah satu muridnya Ustadz juga, memang rezeki itu meskipun kondisi lockdown, tapi rezeki dari Allah itu nggak pernah lockdown. Itu satu. Yang kedua, saya selalu yakin bahwa yang namanya rezeki itu memang bukan hanya soal materi. Itu saya yakin banget. Saya punya, misalkan kita punya keluarga yang bahagia, anak-anak kita soleh, orang tua sehat, panjang umur, kemudian teman-teman semuanya saudara baik. Saya pikir itu rezeki yang luar biasa juga gitu. Dan memang yang ketiga, yang sudah saya amalkan juga memang sedekah sih, Ustaz, gitu. Itu the best. Aku pikir saya selalu yakin, yang saya dengar dari Ustadz, kita harus punya ibadah unggulan katanya. Jadi ibadah itu yang bisa istilahnya kita tunjukin gitu tadi kepada Allah kalau kita lagi dalam kondisi sulit atau kondisi banyak masalah. Jadi kita bisa bilang sama Allah gitu ya. Bilang tuh maksudnya doa gitu ya, Tat. Ya Allah, saya lagi banyak ada masalah ini nih gitu. Kan saya udah ngelakuin ini gitu. Nah, karena saya pernah dengar tuh, kita pamrih sama Allah itu katanya boleh, Tat, kata Ustadz sih. Karena ikhlas dengan berharap itu 2 ibadah yang berbeda. Itu kata Ustadz ya. Karena ikhlas itu adalah ikhlas misalnya kita sama Allah, tapi berharap itu rojak katanya. Jadi kita berharapnya sama Tuhan sendiri, bukan sama tuyul atau sama makhluk. Itu, Tat, mungkin kalau dari aku. Iya, makanya jadi dalam situasi sulit, bukan cuma soal corona saja nih, tapi situasi sulit apapun. Misalkan seseorang habis di PHK, misalkan itu. Ya, maka dia mesti hati-hati, pikirannya mesti hati-hati, mulutnya mesti hati-hati, ya hatinya juga mesti hati-hati. Jangan sampai kemudian salah Tuhan gitu. Ya, dia kemudian punya Tuhan yang lain gitu, yang bisa membantu, yang bisa kemudian mengadakan dan menghilangkan rezeki. Itu nggak boleh. Jadi pikiran, hati, perasaan itu harus hati-hati ya, Tat, di masa pandemi. Pikiran, ya, mulut, ya, pikiran, mulut,
sama hati ini mesti hati-hati. Yap. Jadi ngebuangnya nih, ya, ngebuangnya harus ke Allah terus gitu loh. Ngebuangnya ke Allah terus supaya kemudian dapat sesuatu gitu. Yang nanya nih, aku ini aja ya. Mostly banyak tentang usaha sih, Tat. Nah, Ya. apakah Ustaz, apa kata kalau Allah? mulai usaha karena punya network? Untuk bantu orang supaya bebas. Oke, siap. Oke. Good. Dari Gunawan ya. Nah, salah satu contoh nih. Gunawan. Salah satu contoh kecelakaan berpikir. Salah satu contoh kecelakaan mulut mengucap. Salah satu contoh kecelakaan kemudian hati dalam merasa dan juga berpikir. Ini contoh aja nih misalkan. Kita mengatakan begini. Ada korban PHK sebanyak 1,6 juta orang. Oke. Minggu yang lalu nih ada berita gitu kan. Ada korban PHK 1,6 juta orang. Terus merangkak ke angka 2,8 juta orang. Dan kita akan menghadapi korban PHK yang lebih banyak lagi. Nah, menurut saya ini salah narasi. Salah narasi pikiran, salah narasi omongan, salah narasi hati. Suasananya menjadi suasana deluser, suasana pesimistik, nggak ada keoptimisan, nggak ada hope, nggak ada harapan, dan bad, negatif. Coba bandingkan nih dengan kalimat saya, dengan izin Allah sebentar. Saya akan bikinkan narasi yang cakep banget. Begini bunyinya. Indonesia bersiap-siap akan ada gelombang pengusaha baru 1,6 juta orang. Wih, cakep. Iya. Beda nggak? Iya. Beda nggak? Kedengerannya beda tuh. Akan ada 2,8 juta orang yang kemudian shifting dari karyawan menjadi pengusaha. Oh, beda nggak? Iya. Mereka akan terbangun kemudian talenta fighting spiritnya, mereka akan kemudian terbangun naluri untuk kemudian bertarungnya, mereka akan kemudian terbangun naluri untuk bertahan hidupnya, mereka akan usaha apa saja. Jadi agen ini, agen itu, penjual ini, penjual itu dia. Udah lain tuh kalimatnya udah lain tuh. Iya kan? Ada 1,6 juta loh hari ini yang siap menjadi agen resellernya Tamasya, kan begitu? Menjadi amin. Iya, betul nggak? Siapapun yang hari ini menjual APD, masker, menjual kue-kuean nanti Lebaran, mereka 1,6 juta ini akan siap menjadi perpanjangan tangan pengusaha kecil menengah yang hari ini ada. Berarti kan akan ada 1,6 juta orang baru. Dan sebenarnya udah banyak yang seperti itu, tapi banyak kan yang lebih pesimis sih, gitu loh. Ya makanya kan kita harus berusaha kemudian gitu kan, makanya saya bilang kecelakaan berpikir, kecelakaan mulut, sama kecelakaan hati ini jangan sampai kemudian membuat kita malah jadi celaka. Iya. Seberapa kuat pikiran positif itu bisa merubah hidup memang, Tat? Wah, one single word. Ya, ini bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris kan gue berhadapan sama orang bahasa Inggris. One single word, ya, satu saja kata-kata kecil, kata-kata sederhana, kata-kata singkat, ya oke, can change the whole world, gitu. Bakal bisa mengubah seluruh dunia, betul nggak? Betul. Contoh misalkan, yes or no. Yes or no tuh sederhana loh. Gara-gara lu dibilangnya yes sama calon istri lu dulu, kan jadi beda tuh. Iya. Betul. Tapi ketika calon bini lu, satu kata, ketika calon bini lu dulu bilang no, no, satu kata loh, jadi beda kan? Iya. Beda. Jadi nggak ada Emir sama Asya, Tat, anak-anakku, Tat. Makanya kan Emir udah hafal juz 30, Tat, alhamdulillah, di rumah Quran. Memang bapaknya top. Iya. Bapaknya top. Makanya banyak bergaul sama Asa, jadi positif pikirannya. Ya kan? Positif mulutnya, betul nggak? Positif hatinya, selalu mencoba mencari kata-kata gitu loh.
Ya. Tapi aku setuju tadi tuh yang kata Ustadz, betul. Tapi tadi Iya, ada yang ini, Tat, ada netizen bilang Ustadz boleh optimis tapi realistis dong, gitu katanya, Tat. Nah, Justru yang orang-orang yang optimistik itulah yang realistis. Karena dia bicaranya talking about today. Hari ini dia bicara. Justru kalau yang pesimis itu dia bicaranya ketakutan. Ketakutan tuh nggak ada. Kan belum datang ketakutan, Mak. Apa coba? Justru yang bicara realistis itu adalah orang-orang yang optimis. Jadi kan realistisnya kan itu gitu loh. Iya. Ketakutan itu belum datang gitu. Belum datang. Dan dia ada waktu kan. Sesungguhnya ada waktu kalau dia tidak berlama-lama. Tapi karena dia berlama-lama, akhirnya jadi nggak ada waktu. Contoh, ketika pertama kali di PHK, sebenarnya dia masih punya TV yang bisa dijual, masih punya kulkas yang bisa dijual, masih punya kemudian sedikit tabungan yang bisa dia punya hidup, masih punya handphone juga yang bisa dijual untuk bertahan hidup, dan masih punya barang-barang yang kira-kira bisa dijual. Oke? Tapi karena dia terlalu lama, akhirnya jadi nggak selamat. Iya. Padahal kalau kemarinnya dia cepat shifting gitu, cepat kemudian stuck gitu, malah saya bilang bukan shifting tapi nambah ting. Ya. Satu jadi dua, nambah ting. Itu. Karena nggak ada shifting, ada nambah ting. Iya. Dia cepat sekali dia memainkan pikiran, memainkan kemudian kata-kata dan perasaan, maka secepat itu pula keadaan belongs to him, belongs to her, belongs to them. Benar-benar. Milik dia. Saya kasih contoh ya, ada santri kami, itu dia punya penjahit, punya konveksi. Datanglah kemudian badai berita nih, ada badai berita itu tentang corona yang kemudian menyangkut ke negeri Indonesia. Oke? Awalnya tuh dia horor juga nih, Waduh, nanti kalau nggak ada order, pulang dong. Karyawan-karyawan saya, tukang jahit, kalau saya masih bisa beli daging, karyawan saya beli mie aja susah. Nah, semakin lama horor, kan itu ngegulung horor itu kan, dia terus begini nanti. Akhirnya kita beli, susah kita keluar. Ibarat kita nge-wrapping barang, kalau masih satu plastik kan gampang disodet. Betul nggak? Tapi kalau udah lipatannya begini, waduh, nyodetnya susah bos. Dan itu semua dari pikiran. Ya, pikiran, perkataan, perasaan. Nah, alhamdulillah santri saya ini dia ngebuangnya bagus. Jadi begitu datang badai corona, dia pengajian saya ini, Jadi bikin pengajian, terus doa-doa, ngobrol, nggak tahu gimana, masuk nih sesuatu nih, goes inside nih. Ya, masuk sesuatu, ya, kepada pikiran mereka semua, lalu mereka bilang, gimana kalau kita bikin APD gitu. Nggak taunya saat begitu dihitung-hitung sampai hari ini udah kira-kira 5.000 sampai 10.000 APD diproduksi sama dia. Masya Allah. Baru aja dia ngumumin, ini kami nggak tahu kualitasnya kayak apa, kami nggak tahu benar atau enggak, tapi bismillah kita akan produksi APD. Itu yang mesen udah jauh di atas kemudian kemampuan para penjahitnya. Sehingga alih-alih orang kemudian ngurangin karyawan, dia malah nambah karyawan. Iya. Nah, peluang yang kayak gitu bisa dia dapat karena apa? Karena istilahnya pemancar energinya dia itu terbuka gitu. Iya. Nah, kenapa kita harus memaafkan, nggak boleh dendam? Karena nutup gitu. Ya, kenapa kita nggak boleh kesel, nggak boleh sebel? Karena nutup. Tapi ketika kita positif, terbuka, open-minded, hati juga ikhlas, penuh syukur, yang begitu masuk. Bener. Temanku juga ada, dia punya pabrik di Pekalongan, konveksi besar. Dia shifting juga, pivot, dia akhirnya produksi APD. Tadi ada juga nih, aku lihat ada Shiva juga. Shiva tuh baru buka ini, yang ketua BKMT itu baru buka restoran burger, enak banget tuh. Shiva Marila tuh jadi pengusaha dia, Boleh kita endorse nanti. Iya, kemarin aku udah ini tuh, pesen, belum dikirim sih, baru pesen. Kita ikut jualan. Iya, dari kawan-kawan yang shifting, akhirnya jualnya ya semua jadi pengusaha sih, kalau pas corona gini semua. Makanya kan gini ya. Makanya
kata si corona gitu kan, kata si PHK, kata si pasar gini kan, mereka saling ngobrol nih. Gila tuh orang-orang ya, kita disalahin terus gitu. Ya kan, kata pasar apa coba? Kata pasar apa? Saya udah melayani kamu bertahun-tahun, berbelas-belas tahun melayani kamu. Masa saya nggak boleh istirahat juga sih? Kan gitu kata si pasar. Hah? Terus kata si PHK, iya nih gue dibilang ngorbanin orang. Kan bahasanya gitu, korban PHK. Kata si PHK, emang siapa kok? Emang gue ngorbanin siapa? Korban PHK. Harusnya kan kalimatnya berkah dari PHK gitu kan. Salah satu untung PHK, salah satu kebaikan PHK kan begitu bos. Benar-benar. Ada bagus nih dari Eureka. Karena media zaman sekarang lebih banyak efek negatifnya, lebih banyak memuntahkan doktrin-doktrin negatif. Makanya kita harus pintar-pintar memilih-milih dan pintar mau filter juga. Ya kira-kira begitu. Bad news is a good news ya, Tat. Ya betul, kira-kira Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Tat. Bentar, nih. Bentar, aku pilihin dulu nih yang kira-kira pas. Ini dari Nur Evioris, bagus nih. Apa tuh? Alhamdulillah Ustadz, saya pedagang bunga di tiap wisuda. Jadi dia pedagang bunga nih di tiap-tiap wisuda. Udah hampir 2 bulan nggak ada pemasukan sama sekali. Alhamdulillah banget saya ikutin amalan Ustadz IM Seed. Apa ini? Anak tiba-tiba kirim duit. Rezeki juga tuh, rezeki juga itu. Pokoknya gini, rezeki ini kan rezeki ini makhluk, Ustaz. Jadi rezeki ini makhluk. Nah, rezeki ini akan masuk ketika kemudian kita siap. Jadi rezeki ini akan masuk ketika kita itu siap. Nah, ketika kita nggak siap, rezekinya lewat gitu. Dia pergi lagi ke tempat yang lain. Caranya siap tuh gimana, Tat? Ya tadi kita terbuka gitu. Kita terbuka, tetap kreatif. Tadi ya ini pedagang bunga ya. Pedagang bunga kan wisuda tidak terjadi. Ya, wisuda tidak terjadi nih karena wisuda tidak. Tapi sesungguhnya kan wisuda-wisuda yang pakai Zoom, ya kan, wisuda yang online kan terjadi. Nah, sebenarnya kan Zoom semua sekarang, Tat, sama IG Live akademika. Ya makanya kan artinya kan sebenarnya si pedagang bunga juga lagi nambah ting kan begitu. Iya. Lagi nambah ting bahwa nanti kalau corona udah selesai tidak ada shifting, yang oldies tetap ada, tapi nanti yang online nambah gitu loh. Itu yang makanya saya bilang tidak pernah akan shifting, tapi nambah ting. Nambah lagi keran-keran rezeki. Kira-kira begitu. Oke, mana lagi pertanyaannya? Pilih Insat. Ini aku pilih nih, Tat. Ini. Ya. Nah, ini jodoh, Tat, tapi masih single kayaknya nih, Tat. Apa tuh? Tuh. Melia Sofa, Ustadz, apakah boleh apabila kita sholat hajat namun menyebutkan nama orang yang disukai? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh nyebut nama Asad sama nama saya. Karena udah laku. Tapi konsep ini banyak yang nanya nih, aku pengen nanya juga sebenarnya. Sedekah itu boleh ngarep nggak sih, Tat? Nah itu, Tat. Nah ini konsep lama tapi banyak ditanya juga nih. Iya kan gini, sebenarnya kan kedudukan sedekah ini kan sama baca Quran, sama umroh, ya kan, sama kemudian haji, sama birrul walidain, sama kemudian sama sholat malam, sholat duha, sholat hajat, sama. Jadi kalau di sininya udah nggak sepakat, kesini nggak sepakat semua. Tapi kalau di sini ketemu, nanti kesini ketemu semua. Kita adalah orang-orang yang tidak menyebut sebagai pamrih. Kita menyebutnya sebagai saking percayanya, gitu. Bukan pamrih, kita menyebutnya saking percayanya sama Allah. Terus yang kedua, kita adalah orang-orang yang tidak menyamakan antara niat dengan doa. Saya saat tidak pernah menyamakan niat dengan doa. Sehingga kalau ada orang ngomong begini, lu duha pengen kaya, niat lu apa? Gitu kan ya? Oh iya. Saya bilang lah kalau niat kan usoli sunatat duha, bos. Kan begitu. Ya Allah, saya pengen sholat duha, itu niatnya. Ya tapi kan lu tadi minta supaya kaya. Kalau udah supaya itu namanya doa. Iya, bagus tuh konsepnya. Kalau sudah judulnya doa, nggak duha juga nggak apa-apa. Boleh nggak saya ceritakan?
Lagi doa gitu. Boleh nggak saya nggak duha nih? Nggak duha, nggak sedekah, nggak baca waqiah, nggak baca yasin, nggak sholat malam nih. Boleh nggak? Ya Allah saya pengen kaya banget deh. Bosen nih jadi orang susah. Boleh nggak? Boleh lah, masa nggak boleh? Iya boleh lah gitu orang doa kan begitu. Yang ketiga nih, jawab singkat. Yang ketiga, bahwa meminta dan berdoa itu adalah ibadah tersendiri juga. Iya. Oh, doa itu ibadah tersendiri ya? Iya, artinya mau ibadah yang satu atau ibadah yang dua, gitu loh. Kan pasti kita pengennya dua. Sholat malam ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Sholat duha ibadah bukan? Ibadah. Sholat duha ibadah bukan? Ibadah itu. Ya. Baca Quran ibadah bukan? Ibadah, Tat. Ibadah. Pergi umroh ibadah bukan? Ibadah juga. Ibadah. Sedekah ibadah bukan? Ibadah. Ya, tapi kalau lu ngelakuin itu semua, ya, lu ngelakuin itu semua tanpa doa, berarti berapa ibadah? Ada Satu 5 ibadah. Oh, satu ibadah. Iya. Iya. Ya, satu ibadah kan, ibadah duha, ibadah haji, ibadah umroh, Masing-masing satu. Ya. masing-masing satu. Nah, ketika saya baca Quran dan berdoa, saya dapat berapa ibadah? Dapat 2. Dua, apa ibadahnya? Ibadah ngaji sama ibadah Baca doa. Quran, ya. Ya. Baca Quran. Nah, mending satu, mending dua. Mending 2, Tat. Mending dua. Nah, atau saya balik, saya berdoa doang, saya tidak baca Quran. Berarti saya berapa ibadah? 1. Satu, karena saya tidak baca Quran kan. Saya doa doang, tidak duha. Saya doa doang, tidak sedekah. Gitu. Iya. Itu Iya. satu. Oke. Siap. Tat, Oh, ini juga aku mau nanya nih, kan hidup itu nggak lepas dari masalah ya, Tat. Nah, Kayak lu mulai nanya nih, gua mesti yang nanya. ini terakhir ini dulu, aku dulu baru Ustad. Ini aku melihat Ustad tuh tiap ngadepin masalah santuy banget, Tat, gitu. Kadang aku suka ketawa gitu loh. Asli aku suka ketawa-tawa gitu kan, ngeliat postingan Ustad lah, ngeliat apa gitu. Orang hina malah diposting gitu, nggak tahu sih. Orang hina kan kadang di hide ya, Tat. Ini malah diposting itu, aku bingung sih gitu. Iya. Itu karena doanya Asad kali. Doanya Asad sama teman-temannya. Ya, gimana sih Ustadz ngeliat masalah, ngeliat apa yang julid-julid. Ini aku pertanyaan pribadi bener-bener karena aku ngeliat nih Ustadz lucu banget orang ini malah diposting orang ini. Terus kemarin aja aku liat IG live-nya ada nanya, Ustadz ciri-ciri orang munafik kayak gimana sih? Terus Ustadz bilang ya itu kayak saya. Tadi pagi itu ya, itu tadi pagi ya Pak? Iya, pagi. Tadi pagi ya? Pagi. Ciri-ciri orang munafik gimana? Aku pikir apa gitu. Ya ini kayak saya ini katanya. Iya, saya selalu berterima kasih, berusaha berterima kasih sama Allah, mengucapkan rasa syukur sama Allah bahwa yang diangkat, yang dipublis itu belum seberapanya kesalahan dan keburukan kita, Sam. Iya. Jadi kalau saya lihat, baru yang itu ya alhamdulillah lah gitu. Untung bukan yang gedenya gitu, saat. Jadi ngerasanya Allah tuh masih nutup gitu loh. Ya, dan nggak apa-apa juga kan gini, selama kita menerima dibilang bego kan nggak apa-apa gitu. Ini kan persoalannya kan ketika kita nggak nerima, San. Oh iya sih. Nah itu buat terima itu kan susah kan. Makomnya Ya, udah makanya beda tuh. Makanya saya belajar nerima aja ketika misalnya ada orang bilang ini jelek lo gitu, terus kita bilang baru tahu ya gue jelek. Itu nggak apa-apa juga gitu. Iya kan nggak panjang urusan. Coba kalau misalnya gua dibilang jelek, lu nggak ngaca lo gitu kan, akhirnya jadi berantem, jadi ribut gitu kan. Iya. Iya, mendingan kita bilang iya, ya kan? Iya. Oke. Benar. Iya, Iya sih. bodoh lu, Hebat goblok ya. lu, gitu. Bego lu. Ya udah ntar gua kursus dah, gitu. Iya, dan saya belajar soal frekuensi saat soal frekuensi. Jadi Frekuensi, kalau gimana tuh frekuensi? frekuensinya mana? Tangan lo gini coba. Tangan lo gini. Nah, lu benerin mata lo, benerin. Nah, lu benerin mata lo, frekuensi mata lo benerin. Kayak nyari gelombang energi positif itu loh.
Nah, terus Gimana kuping, gitu? kuping. Iya bener gitu. Nah, sekarang kuping frekuensi lu benerin. Oke? Nah, ketika nanti ini ada orang bilang gini, bego lu. Nah, begitu bego lu datang ke kuping kita, itu kalimatnya udah begini nih. Kuliah lagi dong lu gitu. Masuknya beda ya pas masuk sini ya. Masuknya beda. Kita ngelihat tulisan nih, Ustadz Munafik, ya kan? Ustadz Munafik. Kita nggak bisa merubah frekuensi dia, Sat. Tapi yang kita bisa rubah frekuensi mata kita. Nah, mata kita di stand. Ketika mata kita di stand, maka bacaannya jadi apa coba? Bacaannya jadi apa? Tobat dong. Ya udah kita bertobat. Kita nih bangun pagi, naudzubillah min dzalik, bangun pagi buka pintu, motor hilang. Pusing itu pala. Pusing pala kan, tapi kan itu frekuensinya berarti frekuensi apa adanya. Kalau frekuensi apa adanya, masalah kan. Setel dulu tuh mata lu setel sehingga mata lu yang lu lihat apa yang lu lihat Camry baru. Wih, iya benar. Cakep kan? Jadi begitu buka pintu tuh langsung frekuensinya benerin. Terus kita panggil istri kita kan, sini gitu. Istri kita datang, Pak. Lihat tuh, itu kita punya Camry. Istri kita bingung. Yang ada motor kita hilang kali. Itu frekuensi. Jadi belajar frekuensi. Nanti jidat kita dipegang, panas nih bener nih. Mau dong anakku dionyeng-onyeng mau ya. Biar bisa sukses kayak Asad. Enggak, Asad ini memang Asad ini emang orangnya emang udah petarung dia. Orangnya emang udah pointer gitu. Jadi orang yang positif, orang yang optimis. Nah, cuman apa ya, saya justru dapat kemuliaan karena diberi kesempatan ikut mendoakan orang yang takdirnya emang udah sukses duluan. Masya Allah, enggak lah Tat. Karena doa Ustaz, alhamdulillah karena doa Ustaz. Ini ada salam juga Tat dari kalau gitu gini Tat. Kalau gitu nanti kita bikin acara kalau udah corona selesai, ya kita barisin anak-anak, kita unyeng-unyeng palanya. Siap boleh. Asik kan? Kita barisin ntar di Monas apa di mana gitu, terus kita unyeng-unyeng, kita tiup ke palanya ya. Sama kita kasih gocap-gocap hati-hati lah ya kan, 50.000 gitu. Bisa boleh Tat. Ini ibadah yang khusyuk Tat. Menjelang Ramadan mungkin Tat. Assalamualaikum Ustaz Yusuf dan Kang Asad. Saya mau nanya ibadah yang khusyuk itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Saya lagi belajar juga itu sampai sekarang khusyuk. Iya. Gimana caranya? Asad, menurut Asad gimana? Ibadah yang khusyuk itu gimana? Menurut saya ibadah ya susah juga sih Tat. Kan dulu katanya kalau sahabat Rasul tuh ada yang sampai kena busur panah, kemudian waktu pas mau nyabutnya itu dia minta waktu pas lagi sholat gitu. Itu Imam Ali itu. Iya, karena nggak berasa katanya gitu Tat. Jadi yang menjelaskan khusyuk itu ya begitu gitu. Kita benar-benar pada saat ibadah ya fokus, nggak mikirin cicilan utang, nggak mikirin makanan, nggak mikirin tagihan apa cicilan panci gitu Tat. Tapi susah juga ya Tat. Nah makanya menurut saya sih ya, tapi ini saya ya sangat bisa jadi salah. Kita harus punya definisi khusyuk yang lain. Yang khusyuknya itu adalah memang khusyuk yang bisa kita jangkau. Ya, bahwa ketika kita sholat, kita bawa utang kita, ya memang kita lagi bawa utang kita ke Allah kan. Jadi bagaimana mungkin kita nggak mikirin utang kita lagi bawa utang kita ke Allah gitu loh. Ya Allah, saya lagi punya utang nih, lagi sedih nih, WA isinya caci maki orang terus, ya kan? Nah kita nggak bisa kita dibilang tidak khusyuk, gimana orang saya lagi inline kok sama Allah kok, saya lagi online nih sama Allah nih, inline gitu kan? Ya kan, sholat itu apa sih sholat? Sholat itu kan silatun apa artinya? Networking, connecting. Asal kita kemudian terbangun sholah itu, yakni silah itu terbangun, ya that's khusyuk itu. Menurut saya ya itu khusyuk. Kalau ada orang yang kemudian tidak lagi punya pikiran macam, namanya pingsan gitu, bukan khusyuk. Iya
Iya. Langsung ini dah penutup aja deh 5 menit daripada nanti ini lagi penutup tentang Baik. konsep rezeki dan rezeki Baik. menjemput rezeki di masa pandemi. Nah, udah gitu. Ya, udah gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucap ya Bismillah, kita mencoba agar mampu gitu ya terus menerus memperbaiki pikiran kita, ya perkataan kita dan perasaan kita sehingga hasilnya positif. Itu termasuk soal rizki apa segala macam, kita positif aja. Yang kedua ya tetap dituntut kita berpikir memang untuk kreatif. Tapi memang untuk bisa berpikir yang kreatif, yang kemudian terbuka dengan peluang-peluang baru, dibutuhkan suasana hati yang tidak menyimpan rasa kesal, rasa dendam, rasa amarah terhadap keadaan, terhadap orang per orang, terhadap situasi, terhadap kondisi. Jadi nggak muat gitu. Peluang itu nggak muat di hati kita memikirkan bersemayamnya apa? Ini gue di PHK, gue susah, ini gue dagangan nggak laku, nih pasar sepi. Itu semua nggak bisa ketika kita kemudian mempositifkan semua, maka kita mengosongkan pikiran kan dari yang jelek-jelek. Anasir jelek itu nggak ada, maka kebaikan itu datang. Masya Allah. Ya begitu Oke. kan. Tat, Terima penutup kasih. aku Saya mohon Ustaz pimpin doa Tat biar diaminkan oleh ini para apa Salam. namanya yang netizen. muda, yang muda yang lebih soleh itu yang doanya makbul. Ayo, Masya Allah. amin. Amin. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga bangsa kita ini terbebas dari wabah penyakit. Amin. Semoga kita semua, insya Allah, yang menonton acara IG Live hari ini sehat semuanya, Ustaz. Orang tua kita Amin. sehat, rezeki kita Amin. berkah, Amin. utang kita lunas, segala permasalahan Amin. dijawab oleh Allah. Amin. Dan kita insya Allah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Insyaallah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makasih, Sat. Aku yang makasih banget Ustaz, thank you. Cium tangan dari cium tangan. Aku yang cium tangan dong Ustaz. Makasih banyak ya Ustaz, salam dari keluarga. Salam sama dari- Bapak Mama ya. Bapak Mama semua ya. Baik, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yo.